Kalau Ganjar itu latar belakangnya ketika mahasiswa itu adalah pencinta alam. Dulu di Fakultas Hukum UGM ada Mayastik 55. Nah, dia aktif di sana. Tapi kendati dia pencinta alam yang kadang-kadang orang mengatakan, wah ini kalau pencinta alam ini nggak suka diskusi, nggak suka baca, pokoknya nggak suka lah yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu, bahkan alergi ya. Tetapi dia termasuk pencinta alam yang bisa diajak berdialog. Jadi kalau Anies tidak bisa dibilang nasib karena memang ini mutiara yang sudah terlihat ketika kuliah. Kalau Ganjar saya katakan nasib baik, memang benar-benar nasib baik. Dia the right person at the right moment. Jadi dia adalah person dalam momen yang tepat. Intinya adalah Anies menjual dirinya untuk bergaining. Tapi Ganjar bukan untuk bergaining, tapi untuk menunggu nasib. Jadi nasib dia apakah dia akan diambungkan oleh istana atau akan diambungkan oleh PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadat. Ya, Sobat RH sekalian, ini dari beberkan alasan batal dukung Ganjar di Pilpres 2024. Immanuel Ebenezer sebut Ganjar minim gagasan dan tak punya loyalitas. Kemudian ditanya alasannya urung dukung Ganjar, Ketua GP Mania sebut Ganjar penuh kepalsuan. Ya, kita baca ya. Biasanya orang kalau nggak setuju kelemahannya langsung terungkap. Tapi kalau setuju semua kelemahan jadi kelebihan ya. Kita lihat ya. Dan itu menurut saya berlaku juga untuk pendukung Anies sekalipun. Kalau Anda lagi demen maka apapun baik. Tapi kalau Anda lagi nggak suka, waduh apapun buruk. Oke. Kita bacakan ya. Fajar.co.id Jakarta, kabar akan dibubarkannya Ganjar Pranowo Mania dibenarkan oleh Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer. Pria yang dikenal sebagai loyalis Jokowi ini menegaskan tak akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Jateng itu pada pemilihan presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan di YouTube Akbar Faisal Unsensor yang tayang pada hari ini ya. Karena kita yang mulai, kita yang harus mengakhiri, kata Immanuel saat ditanyai Akbar Faisal alasannya urung mendukung Ganjar. Immanuel menuturkan harapan yang selama ini digantungkan kepada Ganjar sebagai the next Jokowi ternyata keliru. Menurutnya Ganjar dan Jokowi terlampau jauh perbedaannya. Jauhnya maksudnya apa? Jadi kita berharap narasi yang kita bangun selama ini seakan-akan dia sosok pengganti Jokowi itu jauh sekali. Presiden Jokowi itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah rakyat bukan dasar kepalsuan, tapi oleh sebab kejujuran, ungkapnya. Apalagi kata dia selama ini GP Mania tidak melihat gagasan-gagasan dari Ganjar. Tidak hanya itu, nyali dan loyalitas yang menurutnya mesti melekat dalam pemimpin pun tidak ada. Ya karena minim gagasan, apa gagasan tidak ada. Kemudian Ganjar sosok yang tidak punya nyali, tidak ada keberanian. Kita butuh pemimpin yang punya nyali dalam keberpihakan, pungkasnya. Diketahui sebelumnya GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan Presiden Pilpres 2019. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Belakangan ramai dibicarakan di sosial media soal undangan konferensi pers dengan agenda pembubaran GP Mania. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya ya, berita yang kurang lebih sama. Tanya alasannya, oke, ini ada yang lainnya adalah beberkan alasan batal dukung Ganjar di Pilpres 2024. Immanuel Ebenezer sebut Ganjar minim gagasan dan tak punya loyalitas. Tadi kurang lebih sama ya. Ketua Umum Ganjar Pranowo GP Mania Immanuel Ebenezer menegaskan tak akan mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal tersebut menyusul kabar akan dibubarkannya
GP Mania pada Kamis besok ya. Ada hal prinsipil yang jadi pertimbangan kita, ungkapnya dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Immanuel menjelaskan ada 3 alasan sehingga GP Mania dibubarkan. Pertama, kata dia, dukungan Ganjar dari awal disuarakan memang niatnya untuk memblokade gagasan 3 periode Jokowi. Kita mendukung awal saat ada kevakuman politik saat itu dengan bergulirnya gagasan 3 periode. Kemudian saya melawan dan memblokade gerakan yang dilakukan oleh relawan Jokowi, jelasnya. Setelah mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar, menurutnya Gubernur Jawa Tengah itu tak memberikan gagasan apa-apa. Kedua, Ganjar sosok pemimpin yang minim gagasan. 2 tahun ini kita tidak menemukan gagasan yang bisa kita perjuangkan, ujarnya. Selain itu, loyalitas yang menjadi karakter pemimpin, kata dia, tak ada dalam sosok Ganjar. Ketiga, pemimpin itu harus punya loyalitas dan loyalitas itu harus 2 arah. Tidak bisa 1 arah. Nah, Ganjar itu tidak punya loyalitas itu, pungkasnya. Diketahui sebelumnya GP Mania dibuat oleh relawan Jokowi saat pemilihan presiden Pilpres 2019 ya. Nggak mungkin dong GP Mania setelah ya. Pembentukan GP Mania sendiri mulanya dideklarasikan untuk mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Belakangan ramai dibicarakan di sosial media soal undangan konferensi pers dengan agenda pembubaran GP Mania. Jadi Grand Prix sobat era sekalian ya. Ya, kita tidak tahu persis ya. Sebagai orang yang kakak angkatan 2 tahun di atas saya, ya kita nggak tahu persis juga Ganjar seperti sosok yang seperti apa. Yang jelas begini sobat era sekalian. Kalau kita lihat masa lalunya, Anies sama Ganjar itu begini, saya ngomong apa adanya ya. Kalau Ganjar itu latar belakangnya ketika mahasiswa itu adalah pencinta alam ya. Dulu di Fakultas Hukum UGM ada Mayastik 55. Nah, dia aktif di sana. Tapi kendati dia pencinta alam yang kadang-kadang orang mengatakan, wah ini kalau pencinta alam ini gak suka diskusi, gak suka baca, pokoknya gak suka lah yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu, bahkan alergi ya. Tetapi dia termasuk pencinta alam yang bisa diajak berdialog. Bahkan kalau tidak salah ketika ada saya ketua BEM kalau tidak salah ya, mengadakan temu ilmiah nasional yang menghadirkan pakar hukum seluruh Indonesia, itu Ganjar Pranowo itu satu-satunya pencinta alam di Fakultas Hukum UGM yang tunjuk menjadi salah satu moderator dari belasan moderator yang ada. Karena sesinya kan banyak, jadi ada belasan moderator. Dan walaupun dia pencinta alam, dia punya kemampuan berbicara, ketenangan dan lain sebagainya. Jadi plus minusnya begitu. Hanya sekali lagi memang stereotip pencinta alam adalah orang yang anti diskusi biasanya. Cenderung mengatakan orang-orang yang kelompok diskusi itu adalah kelompok yang hanya bisa ngomong saja. Kira-kira begitu. Nah, sementara Anies dari awal memang sudah terlihat kepemimpinannya. Track recordnya juga jelas ya. Dan berpolitiknya pun sudah mulai kelihatan ketika kuliah. Di mana dia di-endorse oleh HMI MBO. Maka jadilah dia ketua Senat Mahasiswa Ekonomi, lalu naik ke universitas dan menghadapi anak-anak aktivis gelanggang ya yang sejenis dengan Ganjar. Biasanya enggak begitu suka diskusi, sukanya kegiatan-kegiatan macam-macam dan lain sebagainya. Tapi dia toh terpilih sebagai ketua Senat Mahasiswa, jadi tingkat universitas. Jadi kalau pada waktu itu saya ketua BEM, pada generasi yang sama dia ketua senatnya. Jadi memang makomnya sudah tinggi sejak mahasiswa. Jadi saya paham mana makomnya yang sudah tinggi sejak mahasiswa, mana yang sebenarnya perkembangan berikutnya yang baru kelihatan menonjol. Ya, jadi kalau Anies tidak bisa dibilang nasib karena memang ini mutiara yang sudah terlihat ketika kuliah. Kalau Ganjar saya katakan nasib baik, memang benar-benar nasib baik. Dia the right person, ya kan? At the right moment. Jadi dia adalah person dalam momen yang tepat. Dan ketika dia mendapatkan kesempatan dengan gayanya sendiri, dengan pembawaannya, dengan ketenangannya, dia kemudian bisa dilihat sebagai calon presiden. Bahkan beberapa survei mengatakan dia paling tinggi. Jadi itu sobat era sekalian. Nah sekarang kalau kita mau meng-head to headkan Anies dengan Ganjar, ya tentu mereka punya plus dan minus, ya. Plus dan minus itu misalnya gini. Kalau dari segi pengalaman politik, ya kan, Ganjar lebih punya pengalaman politik karena dia anggota partai, pernah jadi anggota DPR, ya. Kalau pengalaman birokrasi, Anies lebih kaya sedikit karena dia punya rektor, pernah menjadi rektor. Karena Ganjar itu nggak pernah terlihat rekodnya sebelum dia menjadi anggota DPR.
Kita nggak tahu di mana dia sebelumnya. Dia beruntung ketika dia menggantikan Jacob Tobing sebagai pengganti PAW ya. Nah, jadi itu sobat RH sekalian ya. Kita harus pahami soal yang itu. Jadi kalau pengalaman birokrasi Anies lebih banyak. Pengalaman apa lagi? Pengalaman internasional Anies lebih banyak ya. Pengalaman ke bawah, nah kita tidak tahu siapa yang lebih banyak. Jadi plus dan minus, tidak ada orang yang plus semua dan tidak ada orang yang minus semua. Tapi sebagai teman ya, saya tentu bangga sama Anies Baswedan dan bangga sama Ganjar Pranowo. Apa yang membuat saya tidak bangga? Kalau seandainya ya seorang pemimpin itu muncul karena menjadi boneka, itu nggak suka saya ya. Karena menjadi boneka rezim misalnya, menjadi boneka oligarki misalnya, disokong oleh kekuatan finansial yang selama ini menggerogoti Indonesia. Nah itu yang saya tidak suka. Makanya baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo harus membuktikan bahwa dia independen. Memang dia tetap disokong karena biaya pilpres itu mahal, tapi dia mampu bernegosiasi. Nah negosiasi itu yang saya tidak lihat di Ganjar Pranowo. Ganjar sepertinya tadi nyalinya nggak sekuat Anies. Jadi karena dia berada di bawah struktur PDIP, terkesannya ya dia terima nasib saja. Kalau Anies lebih beruntung karena dia tidak di bawah struktur apapun sehingga dia bisa tentukan dirinya sendiri. Jadi intinya adalah Anies menjual dirinya untuk bergaining. Tapi Ganjar bukan untuk bergaining, tapi untuk menunggu nasib. Jadi nasib dia apakah dia akan diambungkan oleh istana atau akan diambungkan oleh PDIP. Sementara Anies dengan elektabilitasnya, dengan popularitasnya, dia dalam tanda kutip memaksa orang seperti Surya Paloh menengok kepadanya. Karena tidak gampang mencalonkan Anies. Karena mencalonkan Anies itu berarti Anda ingin berhadapan dengan istana yang tidak suka. Sementara kalau menjagokan Ganjar Anda akan disukai istana. Itu soalnya ya. Jadi jangan heran kalau seandainya semua pro Jokowi itu ya ke Ganjar semua. Termasuk juga para buzzer RP yang suka ngantemin orang dan merasa nyaman dan aman karena dekat dan dilindungi oleh penegak hukum misalnya. Saya nggak tahu ya soal gagasan dan lain sebagainya karena saya sudah lama tidak terlibat ya. Tapi yang jelas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan orang-orang hebat semua ya. Lebih hebat dari kita yang ngomong ini atau kita yang menjadi follower ini. Jadi karena itulah kenapa saya menjadi pengamat, menjadi penilai. Karena mereka yang gini, theoretically ya. Seorang pengamat itu ya pasti tidak lebih hebat dari orang yang diamatinya. Jadi kalau saya mengamati Jokowi, saya tahu saya tidak lebih hebat. Kalau saya mengamati Anies, saya tidak lebih hebat. Kalau saya mengamati Ganjar, saya tidak lebih hebat. Karena kalau saya lebih hebat dari mereka, ngapain saya ngamati mereka? Kita mengamati orang yang lebih hebat dari kita. Ya. Jadi gitu ya, sobat sekalian logikanya ya. Kalau dia tidak lebih hebat dari kita, ngapain kita amati ya kan? Kita mengamati orang yang lebih hebat dari kita. Kita menganalisis orang yang lebih hebat dari kita. Jadi kalau dikatakan apa kehebatan? Saya tidak ada kehebatan. Yang hebat itu adalah Ganjar, Anies, Jokowi, dan orang-orang yang disebut sebagai calon presiden kita ya. Oke, itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, tadi ada video pembukaan baju dari GP Mania ya, Ganjar Mania. Dan banyak alasan mengapa kemudian Ganjar akhirnya tidak lagi didukung. Tapi by the way ya, saya pakai produk RH terbaru ya. Kalau mau tertarik silakan ya. Jaket keren cadas, bahan fleecy, namanya fleecy ya, bahan seperti jaket baseball. Dan kemudian juga topi ya, topi RH keren cadas ya. Makin banyak produk saya. ada 18 produk, item produk sudah tidak sadar ya. Jadi 14 dari baju dan lain sebagainya,
4 lainnya produk minuman ya, termasuk juga madu. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat ya. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kubu GP Mania kemudian melepaskan atribut mereka ya karena tidak mendukung Ganjar lagi ya. Kita tidak tahu kenapa. Mungkin mereka kecewa dengan Ganjar ataukah mereka mendapatkan sign ya, tanda dari katakanlah dari dari siapa ya? Dari PDIP mungkin. Kita akan lihat ke depannya. Ya, saudara sekalian, kita lihat dan kita bacakan soal Ganjar Mania ini yang akhirnya membubarkan diri. Cuma bukan berarti kemudian bubar semuanya ya. Bukan bubar semuanya karena yang bubar itu ya hanya sebagian saja tentunya ya. GP Mania resmi bubarkan diri karena ada relawan lain ya. Relawan lepas atribut 2024 Ganjar Presiden. Jakarta, kelompok relawan Ganjar Pranowo GP Mania batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju Capres 2024 dan resmi membubarkan diri. Relawan Joko Mania Joman yang mendeklarasikan GP Mania membubarkan diri dengan melepas kaos dan spanduk dukungan ke Ganjar. Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam, maka DPP Joman tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania GP Mania di seluruh Indonesia. Baik DPP, DPD, DPC, PSC maupun ranting, kata Ketum GP Mania Immanuel Ebenezer atau Nol kepada wartawan di kantor DPP Joman, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis. Keren juga ya kantornya di tempat yang elit dan mahal. Nol meminta segenap relawan satu suara dengan langkah tersebut. Selain itu dia meminta para relawan tetap menunggu komando dari pengurus pusat terkait arah dukungan selanjutnya. DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan Joman tetap dalam satu barisan sambil menunggu arahan atau keputusan DPP Joman akan diarahkan kemana dukungan Capres-Cawapres untuk 2024 mendatang lanjutnya. Sebelumnya diberitakan relawan Joman menyatakan batal mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nol menyebut Ganjar miskin gagasan. Kita nggak dukung Ganjar lagi. Salah satunya kita lihat Ganjar miskin gagasan, kata Ketum Joman Immanuel Ebenezer atau Nol saat dihubungi Detikcom. Meski begitu, Nol mengaku tidak tahu pasti apakah Ganjar memiliki niat menjadi capres. Untuk itu, kata Nol, pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania yang sudah dia bentuk tetap akan dilakukan. Dan kita nggak tahu apa Ganjar benar-benar mau nyapres atau tidak. Kita tetap bubarkan relawan Ganjar, nggak berubah tuturnya. Ganjar juga diberitahu soal rencana pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania itu. Pemberitahuan itu disampaikan melalui pesan singkat. Udah bilang Ganjar, saya udah bilang lewat WhatsApp. Pengurus aja yang datang pembubaran, imbuhnya. Ya, sahabat sekalian, pembubaran GP Mania yang dideklarasikan oleh Joman, Joko Mania ini menarik ya. Menariknya adalah nih mereka buka baju sama bareng-bareng gitu ya. Apakah mereka yakin Ganjar tidak akan nyalon? Satu. Kedua, apakah mereka yakin Ganjar tidak akan di-endorse oleh Jokowi? Dua ya. Itu menjadi pertanyaan soalnya. Karena kalau seandainya tiba-tiba Ganjar Pranowo di-endorse ya, diusung oleh koalisi Istana dan Jokowi di belakangnya, maka apakah kemudian Nol dan teman-teman ini akan bentrok dengan Jokowi? Misalnya Jokowi, karena secara mereka Joman masih kan, entitas mereka masih Jokowi Mania. Jadi GP Mania bubar tapi Joman kan tidak. Ini menjadi pertanyaan. Atau mereka sudah mendapatkan sign, mendapatkan tanda-tanda bahwa Ganjar tidak akan dicalonkan oleh siapapun. Nah ini menarik tentunya ya. Ataukah mereka kemudian melihat bahwa Prabowo lebih akan di-endorse untuk maju menghadapi Anies Baswedan misalnya. Atau jangan-jangan lebih melompat lagi tiba-tiba Nol kemudian dia mencalonkan Anies Baswedan. Waduh, luar biasa. Ya saudara sekalian, tentu pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita analisis, tapi tentu kita tidak akan jawab sekarang ya. Tetapi yang paling masuk akal adalah kalau dia stop hubungan dengan Ganjar, maka lucu dong kalau tiba-tiba mereka balik kembali mendukung Ganjar. Artinya mereka sudah stop. Mereka tidak peduli apakah Istana akan mendukung Ganjar atau tidak. Itu satu. Nah yang kedua, kemana dukungan mereka? Bisa ke Prabowo, bisa juga ke Anies Baswedan.
Jadi artinya nol siap-siap berseberangan jalan dengan istana sekalipun. Nih kita lihat. Tapi kalau dia masih mendukung Prabowo, sebenarnya tidak berseberangan dengan istana karena Prabowo pun sebenarnya di-endorse oleh istana. Itu saja. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.